Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Christy Channel. Easy and fun. Always support channel ini dengan like, subscribe, comment, and share-nya ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cispi Channel Sharing and Learning. Oke, di video kali ini aku akan bahas tentang tryout FR hitung cepat ya. Jadi di setiap CPNS itu pasti ada materi hitung cepat. Dan sama juga seperti di CPNS 2019 kemarin, itu materi hitung cepat kalau aku sendiri sih dapatnya lumayan banyak. Jadi selain figural, kemarin kan figural tuh yang paling banyak, lalu disusul dengan hitung cepat ini ya, ada pecahan, ada aljabar, persen, desimal ya, seperti itu. Jadi jika kita bisa menguasai dengan cepat dan tepat nanti materi figural, hitung cepat, deret juga, itu pastinya nanti kita akan hemat waktu untuk mengerjakan soal-soal yang membutuhkan nalar dan juga pengerjaan yang lebih lama, seperti misalkan soal cerita atau apalagi analitik seperti itu. Jadi tipsnya apa ya? Perbanyaklah latihan dan konsep dasarnya. Konsep dasarnya itu yang harus kita pegang, yang harus benar-benar kita paham, karena nanti dari konsep dasar itu yang kita gunakan untuk mengembangkan menyelesaikan soal model apapun. Jadi soalnya mau dibalik-balik seperti apa, kalau kita paham konsep dasarnya, itu nanti pasti kita bisa mengerjakannya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Nomor 1. Perhatikan tabel berikut. P itu ada X pangkat 4 min 1 per X pangkat 3 min X kuadrat plus X min 1. Sementara Q itu X plus 1. Nah, kemarin juga di 2019 kemarin itu tipe tabel seperti ini dapat sekitar 2 atau 3 soal. Jadi ya seperti ini modelnya, ada tabel, lalu ada P dan Q, dan nanti hubungannya apa, apakah P lebih dari Q, P kurang dari Q, sama dengan, dan sebagainya. Jadi kalau di sini kita lihat Q-nya kan X plus 1 ya, sementara P ini bisa kita sederhanakan dulu karena bentuknya kan panjang seperti itu. Oke, kita tulis di sini P sama dengan X pangkat 4 min 1 per X pangkat 3 min X kuadrat plus X min 1. Oke, sama dengan, nah ini harus kita jabarkan lagi atau kita sederhanakan lagi. X pangkat 4 min 1 itu bisa kita jabarkan jadi X kuadrat plus 1 kali X kuadrat min 1 per X pangkat 3 min X kuadrat plus X min 1 itu juga bisa kita jabarkan menjadi X kuadrat plus 1 dikali dengan X min 1. Mungkin ada teman-teman yang itu dapatnya dari mana gitu. Nah, untuk materi aljabar sendiri, kalau kita sudah biasa mengerjakan, itu kita lihat saja misalkan X pangkat 4 min 1 gitu. Oh, ini berarti kalau dijabarkan jadi seperti ini gitu. Itu memang ada caranya, dan kadang kalau kita sudah terlatih, sudah sering mengerjakan, itu kita bisa lihat saja soalnya bisa langsung. Nah, karena ini kan yang dibahas nanti ada 10 soal ya. Jadi kalau aku bahas dasarnya ini dari mana, nanti takutnya jadi panjang gitu durasinya. Jadi mungkin di lain waktu akan dibahas lagi semakin lebih dalam lagi tentang aljabar ini ya, untuk konsep dasarnya. Jadi karena ini sama, bisa kita hilangkan, menyisakan X kuadrat min 1 per X min 1. Nah, X kuadrat min 1 ini bisa kita jabarkan lagi menjadi X plus 1 dikali X min 1. Yang bawah kita tulis lagi ya, X min 1.
Oke, karena ini sama, bisa kita hilangkan lagi. Menyisakan X plus 1. Itu adalah P. Jadi P sama dengan X plus 1. Q juga X plus 1. Jadi P itu sama ya dengan Q. Berarti jawabannya adalah yang B. P sama dengan Q. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Diketahui suatu persamaan kuadrat yaitu A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jika nilai A sama dengan 10 dan B sama dengan 2, maka nilai persamaan kuadrat adalah. Jadi, ini yang ditanyakan nilainya ya. Ya, tinggal kita masukkan saja sih A-nya ke dalam persamaan ini, B-nya juga tinggal kita masukkan. A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Tapi karena ini namanya hitung cepat, trik cepat, jadi kan memang kalau langsung kita masukkan itu pasti nanti lebih lama ya. Nah, teman-teman masih ingat kalau bentuk seperti ini bisa kita ubah menjadi A min B pangkat 2. Nah, ini dihafalkan atau diingat-ingat karena ini sering banget keluar gitu. Jadi ini tinggal kita masukkan saja. A-nya 10, B-nya 2 pangkat 2. 10 min 2 itu 8 pangkat 2 sama dengan 64. Oke, sudah ketemu ya. Nomor 2 jawabannya E, 64. Next, kita ke soal nomor 3. Jika diketahui A sama dengan 7 dan B sama dengan 2, maka nilai dari A pangkat 3 min 3A kuadrat B plus 3AB min B pangkat 3 adalah hampir sama ya dengan yang tadi. Ini A pangkat 3 min 3A pangkat 2B plus 3AB min B pangkat 3. Oke, ini bisa kita ubah menjadi bentuk apa? Ya, jadi A min B pangkat 3. Dicatat ya. Oke, tinggal dimasukkan saja angkanya. A-nya 7, B-nya 2 pangkat 3. Sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 itu 125. Oke, berarti jawaban nomor 3 adalah yang C, 125. Mudah ya, cepat, simpel sekali. Nomor 4, 2/4 kali 7,5 dikurangi 7,5 dibagi 1/2. Kalian dan pembagian itu kita kerjakan dulu. Di sini aku beri kurung biar lebih mudah nanti mengerjakannya. Oke. 2/4 dikali 7,5 itu biar lebih mudah kita kalikan 2-nya dulu dengan 7,5. Itu kan hasilnya 15 ya. Lalu 1/4 dikali 7,5 itu 7 dibagi 4 hasilnya 1, sekian gitu ya. Jadi untuk soal-soal CPNS itu kan karena kita benar-benar berpacu dengan waktu, itu countdown, jadi kadang kita tidak perlu mencari jawabannya itu secara pasti. Untuk soal-soal model seperti ini itu kita bisa kerjakan dengan pendekatan saja. Nah, si pembuat soal juga sudah memperkirakan dengan sekian soal dan sekian waktu apakah bisa dikerjakan. Nah, biasanya mereka membuat soal-soal itu dengan bisa dikerjakan dengan pendekatan atau dengan trik-trik cepat seperti itu. Oke. Jadi ini sudah ya tadi, lalu tinggal 7,5 dibagi 1/2. 7,5 dibagi 1/2 itu sama saja dengan 1,5. Nah, kalau teman-teman di sini bingung, ini kan sama-sama di belakang ada 1 koma ya. Bisa kita hilangkan saja komanya, jadi 75 dibagi 15. Itu kan kita lebih mudah ngitungnya. Hasilnya adalah 5. Oke, tinggal kita tambahkan yang di sini. Ini kan 15 ditambah 1, sekian tadi ya. 16, sekian.
lalu dikurangi dengan 5. 16, sekian kita kurangi dengan 5 itu sama dengan 11, sekian. Oke, jadi sudah ketemu ya, jawaban nomor 4 adalah yang D, 11,875. Karena yang lain kan jauh, ini 18, ini kurang ya, ini hanya 10. Jadi ya sudah bisa tertebak jawabannya yang D. Next kita ke soal nomor 5. 1/4 dikali 248 dikali 16,67%. 1/4 dikali 248 itu berarti tinggal kita bagi saja ya. 24 dibagi 4 itu 6, 8 dibagi 4 itu 2, jadi hasilnya 62 dikali dengan 16,67%. Nah, ini adalah pecahan istimewa. 16,67% itu adalah 1/6. Tinggal kita bagi saja, 62 dibagi 6 itu 10, sekian. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang A, 10,33, karena yang lain kan jauh ya jawabannya. Ini kan 2 kalau dibagi 6 itu berapa sih, 3 sekian seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman selain tadi pakai cara pendekatan, yang penting lagi untuk hitung cepat ini ya harus hafal dengan beberapa pecahan istimewa. Selain dari 16,67% tadi, ada juga 33,33%, itu adalah 1/3. Lalu ada lagi 66,67%, itu adalah 2/3. Ada lagi 83,33%, itu 5/6. Ada 12,5%, itu 1/8. 37,5%, 3/8. 62,5%, itu 5/8. 87,5%, itu 7/8. Seperti itu, dicatat ya. Next kita ke soal nomor 6. 4/5 ditambah 3/5 ditambah 3/8 ditambah 6/8 ditambah 1/2. Ini kan sama ya, sama-sama per 5. Jadi kita tinggal tambahkan saja 7/5. Karena opsi ini dalam desimal, jadi kita jadikan saja desimal. 7 dibagi 5 itu kan 1. 20 dibagi 5 itu 4, jadi 1,4. Ini sama-sama per 8, kita tambahkan 3 dan 6-nya aja, 9/8. 9 dibagi 8 itu 1, sisa 1 ya, 10 dibagi 8 itu 1 juga, berarti 1 sekian, seperti itu. Ditambah dengan 1,5. Oke, tinggal kita tambahkan saja 0, 4, sekian. Jadi jawabannya 4,0 sekian, yang E ya, 4,025. Mudah kali. Nomor 7, 7,5 dibagi 1,5 dikurangi 2/4 kali 83,33%. Ini sudah tadi ya, sama, itu 5 jawabannya. Dikurangi 2/4 dikali berapa tadi, 83,33%. Sudah disebutkan tadi ya, 5/6. Oke, berarti ini 5 dikurangin, nah bisa kita sederhanakan, 3, 5/12. 5 dikurangi 5/12. 5/12 itu kan kurang dari 1 ya, otomatis 5 dikuranginya kurang dari 1, jadi kan 4, sekian. Nah, di opsi yang depannya ada 4, sekian itu hanya D. Ya sudah, bisa kita ambil jawabannya yang D, 4,583. Tapi kok nanti misalkan di opsi itu ada yang 4, sekian, 4,6, 4,7, misalnya yang mana ya? Yang E ini misalkan 4,823 gitu. Ya, teman-teman bisa cari dengan nilai pasti gitu ya. Oke, next ke soal nomor 8.
4,20 kali 0,75 ditambah 3/5 dibagi 2/16. Sama seperti tadi ya, ini ada perkalian, ada juga pembagian. Berarti ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, ini supaya lebih mudah saja, ini 20-nya kita simpan dulu. Jadi 4 kali 0,75 itu kan kita lebih mudah mengerjakannya. 75 ini 0,75 kita jadikan pecahan saja, 3/4. Jadi bisa kita sederhanakan jadi 3, sekian. Lalu 3/5 dibagi 2/16. Ini bisa disederhanakan ya. Jadi 1/8. Oke, sama dengan 3/5 dikali, ini kita balik 8/1 sama dengan 24/5. 24 dibagi 5 itu 4,8 ya. Oke, jadi ini kita tinggal tambahkan saja, lanjut ke sini. 3, sekian ditambahkan dengan 4,8. Jadi jawabannya 7,8 atau nanti 7, sekian gitu, lebih dari 8 ya. Yang depannya 7 itu yang E. Berarti ya sudah, jawabannya adalah yang E. Kalau 9 itu terlalu jauh ya, karena 2 dikali 0,75 itu kan 0,15 gitu. Berarti kan ini nambahnya di sini 1. Jadi tambah 0,15 jadi 7,95. Oke, next kita ke soal nomor 9. 33/3% dikali 0,15. Nilainya adalah 1/3%. Itu kan sama saja dengan 1/3. Nah, dari mana 1/3? 1/3 itu dari sini. 33 1/3%. Itu kan berarti ini kita kali, lalu kita tambahkan ya. 33 kali 3 itu 99 ditambah 1, 100/3. Persen itu kan artinya per 100 atau bagi 100. Sama saja dengan 100/3 kali, ini per 1 gini biar mudah ya, 1/100. Oke, bisa kita hilangkan 100-nya ya, jadi 1/3 seperti itu. Jadi ini 1/3 dikali 0,15 sama dengan 1/3. Kita jadikan saja pecahan ya supaya lebih mudah. 15/100. Bisa kita sederhanakan, ini masih 5. Jadi 5/100, kita lihat opsi. Tidak ada ya 5/100. Jadi ini yang A ya, dijadikan persen. Jawabannya adalah 5%. Oke, next kita ke soal nomor 10. Soal terakhir ya. Jika x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 45 dan x plus y sama dengan 3, maka ini hasil maksudnya. Maka hasil perkalian x dan y adalah, jadi kita untuk mengerjakan soal seperti ini, nanti kita masukkan ke persamaan yang memuat apa yang diketahui, persamaan-persamaan yang ada di dalam soal tersebut gitu. Jadi kita masukkan ke rumus x plus y kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus 2xy. Nah, ini rumus sudah hafalan banget ya, kalau x plus y kuadrat itu sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus 2xy. Lalu tinggal kita masukkan saja, x plus y itu kan 3, berarti 3 kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, di sini 45, berarti kita ganti dengan 45 plus 2xy. Oke, kita pindah ke ruas mana nih? XY-nya saja yang kita pindah ke kiri. Negatif 2xy
sama dengan 45. 3 kuadrat itu kan 9, dikurangi 9. Negatif 2xy sama dengan 36. Jadi xy sama dengan 36 per negatif 2. Mari lanjut ke sini. XY sama dengan negatif 18. Oke, jadi sudah ketemu ya, jawaban nomor 10 adalah negatif 18. XY itu kan artinya X kali Y, jadi perkalian X dan Y, seperti itu. Oke, sampai di sini pembahasan tryout hitung cepat, FR hitung cepat kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan materi-materi tryout, dan juga nanti ada pembagian file ebook juga seputar CPNS dan juga P3K 2021. Sukses ASN 2021. Okay, thank you for your attention. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.